Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada warga Subang, semua warga masyarakat di Pantura yang terkena musibah bencana tahunan berupa banjir tahunan. Sekali lagi, saya M. Irwan Yustiarta SH selaku advokat yang spesialisasi advokasi sosial, advokasi masyarakat dalam kapasitas konten ini mengenai kebijakan publik Pemkab Subang dan korelasikan dengan penggiat peran serta masyarakat Subang. Sekali lagi saya mengucapkan keprihatinan yang mendalam dan tegas dan jelas untuk yang ketiga konten ini dari 1 dan 2 tadi tetap adalah satu kesatuan yang utuh sebagai bagian daripada kritik, second opini saya, pendapat saya, saran pendapat saya, opini saya yang bersifat mengedukasi masyarakat untuk kebaikan kita bersama. Jalan satu-satunya tetap adalah mitigasi bencana, baik secara struktural maupun non struktural. Secara struktural sudah saya jelaskan di konten yang kedua adalah untuk mengurangi resiko melalui pembangunan fisik dan infrastruktur dalam konteks di Pantura Kabupaten Subang adalah pembangunan infrastruktur sodetan Sungai Cipunegara yang bersifat teknologi tinggi permanen dan dilakukan tidak ada penyimpangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang bersifat permanen terhadap tanggul di Cipunegara, sodetan di seluruh muara-muara sungai di Pantura, dan dibuat tanggul juga untuk penahan air. Apabila itu terlaksana dengan baik, maka saya melanjutkan lagi di hulu apabila juga daerah selatan sebagai resapan air itu tidak ada alih fungsi lahan, dugaan alih fungsi lahan, tetap ada kelestarian lingkungan hidup di situ, menjaga kelestarian alam di situ sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka ini akan terintegrasi secara baik dan benar menghilangkan bencana banjir tahunan karena hulunya sudah sesuai regulasi dan hilirnya pun sesuai regulasi. Infrastrukturnya pun terbangun dengan baik, baik di hulu di Tonggo maupun di Tonggo daerah selatan Kabupaten Subang maupun di hilir di wilayah Pantura Kabupaten Subang. Apa itu mitigasi non struktural? Yaitu melalui kebijakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Subang, baik lembaga legislatif DPRD Kabupaten Subang dan Pemkab Subang sebagai lembaga eksekutif membuat kebijakan, peraturan, regulasi untuk mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Subang secara keseluruhan, khususnya di wilayah Tonggo yang banjir tahunan tersebut. Tahun depan dan seterusnya tidak boleh terjadi. Longsor di wilayah Tonggo juga tidak boleh lagi terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kami maksud. Sehingga ada korelasi yang sinergis, yang berkesinambungan simultan antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini terakumulasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 22, perubahan terakhirnya adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Saya mengharapkan itu sebagai warga masyarakat Subang. Saya hanya mampu menyumbangkan pemikiran karena harta, jabatan, kekuasaan saya tidak punya.
pemikiran aja yang saya punya. Jadi tidak lagi terjadi bencana tahunan itu. Apa itu bencana tahunan? Banjir, bencana tahunan longsor. Dugaan longsor itu lebih di daerah Tonggo. Adapun banjir di hilirnya. Hulunya Tonggo, hilirnya Pantura. Sodetan Cipunegaranya sudah baik dan benar. Sodetan di muara sungai sudah baik dan di wilayah Pantura sudah baik dan benar. Tanggul di wilayah Pantura semua sudah baik dan benar, baik tanggul Cipunegara, tanggul di muara-muara sungai yang lainnya. Dan di hulunya, di daerah selatannya, alih fungsi lahan tidak terjadi. Penghijauan berjalan dengan baik, penghijauan tanaman keras, sehingga menjadi daerah resapan air yang sangat permanen. Sehingga bila tahun ke depan ada intensitas curah hujan yang tinggi, tidak akan mempunyai dampak yang terlalu berbahaya seperti tahun sekarang dan sebelumnya, yaitu banjir tahunan di wilayah Pantura. Bisa diminimalisir dengan semua infrastruktur yang bagus, baik dari hulu sampai ke hilir, dan adanya regulasi yang bersifat melindungi kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan hajat hidup masyarakat Subang di sektor permasalahan menanggulangi bencana alam. Ini yang kami inginkan, dan saya rasa semua warga Subang menginginkan hal tersebut. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terakumulasi dua undang-undang itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 sebagaimana perubahan terakhirnya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2025. Implementasinya sekali lagi baik mitigasi struktural maupun non struktural seperti di postingan saya yang sebelumnya, harus ada kolaborasi yang nyata, sinergisitas yang nyata antara Pemkab Subang memohon kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkab Subang diwakili oleh Yang Mulia Bapak Bupati Subang, Bapak Yang Mulia Reynaldi Putra Andita. Pemerintah provinsi diwakili oleh Yang Mulia Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk memohon kepada pemerintah pusat pembangunan yang bersifat permanen, baik dari sodetan yang saya uraikan, pembangunan struktural di wilayah utara dan pembangunan struktural di wilayah hulu.